Senang sekali teman-teman. Ini hari apa ya? Ini hari Sabtu ya? Ini hari Selasa. Hari ini sih jadwalnya dengan Pak Ibnu Kalam ya. Ya, sekarang hari ini saya sudah ada Ibu Suryani Pantau. DBD ya. Ibu, terima kasih Ibu Suryani yang sudah hadir bersama kita ya teman-teman ya. Kita sedang ada narasumber yang keren ya, yang orang bilang mumpuni, ya kan? Mumpuni itu artinya dia bisa gitu ya, bisa dan dia bisa kita jadikan guru, ya kan? Ya, Ibu tamu undangan kita sudah hadir, Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam bicara dulu sebentar Ibu Yani ya. Selamat malam kepada semua pendengar yang ada dan penonton yang ada di seluruh Indonesia. Saya akan menjelaskan kenapa saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Itu setelah membaca kitab-kitab agama. Ya. Jadi dulu itu memang saya suka membaca kitab-kitab agama. Baik itu agama Hindu, agama Islam maupun agama Kristen, ya. Tapi kalau ini juga yang menjadi kelemahan saya karena kadang-kadang misalnya kalau di Mu'allaf Center itu atau di channelnya itu Hidayah Mu'allaf Center atau Aristo, channelnya Aristo, saya ditanya masalah buku yang pernah saya baca itu, ya saya tidak ingat lagi judulnya karena sudah lama ya. Lagi pula buku-buku yang saya beli itu sudah dipinjam orang, jadi banyak sekali buku-buku saya itu dipinjam orang tidak dikembalikan, termasuk buku yang tebal-tebal, misalnya bukunya Imam Al-Ghazali itu kan tebal-tebal ya. Buku-buku tentang filsafat juga, tafsir, dan buku-buku tentang tarekat juga ada. Itu semuanya, bahkan misalnya bukunya Pembelaan Tarekat Naksabandia itu salah satu buku tarekat yang saya beli yang bagus sekali, tapi saya tidak tahu di mana sekarang ya, siapa yang meminjam. Dari buku-buku yang saya baca itu, mudah-mudahan masih yang sempat saya sampaikan kepada para penonton sekalian, itu apa yang masih saya ingat, dan dari buku-buku itulah, termasuk buku filsafat itulah, saya mempelajari semuanya ya. Saya khususnya masalah teologi. Jadi saya tidak terlalu mempelajari itu masalah tata caranya beribadah, tapi saya khusus mempelajari tentang Tuhan ya. Siapa itu Tuhan di dalam kitab-kitab di setiap agama. Jadi kitab-kitab agamanya saya baca, kemudian ceramahnya juga. Jadi ceramah dulu itu yang saya dengar itu melalui radio dan melalui televisi. Ya, dulu ada di Makassar itu nama Radio Kristen, ya, yang saya tahu ada Radio Kristen, siaran Radio Kristen di tahun-tahun 70-an lah, di tahun-tahun 70-an. Nah, itu saya suka mendengar. Demikian pula radio Islam. Ya, kalau radio Islam itu dari dulu sudah berbeda pendapat. Ya, ada radio Ahli Sunnah, ada radio Muhammadiyah. Jadi ada radio kayaknya juga berbeda itu ilmu agamanya, dan kadang-kadang kelompok Muhammadiyah itu suka mengkritik Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau di kelompok Kristen, karena waktu itu saya masih sangat minim ilmu saya tentang Kristen, saya hanya mendengarkan saja dari radio-radio Kristen itu. Yang saya ingat itu salah satu namanya itu Radio Telstar. Ya, Telstar itu radio Kristen yang biasa saya dengar. Tapi kalau buku-buku Kristen itu memang saya masuk di toko buku Kristen, membaca buku-buku Kristen dan membelinya. Jadi bukan hanya membaca, saya membeli dan saya pelajari. Tapi yang mendukung itu untuk memahami suatu agama itu buku filsafat. Jadi buku filsafat juga saya beli, yang tipis bukan yang tebal ya.
Kalau buku filsafat yang saya baca itu dan saya beli itu yang tipis saja, karena kalau yang tebal itu kan mahal harganya, mahal harganya. Jadi saya sudah tahu sedikit tentang filsafat itu sewaktu masih remaja. Ya. Jadi masih remaja saya itu sudah membaca filsafat. Bagaimana sampai saya bisa menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya, itu butuh waktu yang lama ya, butuh waktu yang lama untuk memahami itu, butuh waktu yang lama. Karena harus dikaitkan dengan sejarah, harus dikaitkan dengan banyak hal. Ya. Yang sekarang ini lebih baik saya yang jelaskan sekarang ini bahwa saya sekarang ini berpaham Trinity. Tapi sebelumnya saya sudah membaca itu, jadi orang Kristen belum mau menjelaskan kepada saya sudah tahu dari buku-buku itu bahwa ini apa ini bacanya ini, tidak terpengaruh dengan ajaran di luar Tritunggal karena Pak melanglang buana ke channel lain. Ya, ini ada komentar yang saya baca ini. Bahwa Trinity itu berbeda ya. Jadi saya sudah pernah membaca tulisan-tulisan tentang Trinitas itu bahwa memang berbeda itu anunya. Jadi belum ada perdebatan-perdebatan di YouTube ini. Saya sudah mengetahui bahwa sebenarnya pemahamannya orang tentang Trinitas itu berbeda. Saya sendiri lebih condong kepada Trinitas tidak setara ya, karena ada juga Trinitas setara. Itulah sebabnya kemarin itu kemarin di Hidayah Muallak Channel itu saya berdiskusi dengan Pak Wartawan Injil, dan apa yang dijelaskan oleh Pak Wartawan Injil itu saya iakan. Setelah itu besoknya tadi itu saya lihat ada beberapa yang mengingatkan saya bahwa wartawan Injil itu mengajarkan yang tidak benar. Ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari apa yang saya sering ucapkan itu, sering sampaikan di video-video Kristen maupun Islam, itu pemahaman saya tersendiri mengenai Trinitas. Ya. Karena saya membacanya, saya mengalaminya. Untuk memahami itu. Jadi bukan karena saya diajari oleh pendeta. Nah, adapun saya bertanya kepada Romo Daniel itu, karena ada juga video saya dengan Romo Daniel itu memang betul-betul saya bertanya di situ, bukan untuk menggurui atau membantah apa yang dikatakan oleh Romo Daniel ya. Tapi di situ betul-betul saya bertanya karena saya tidak tahu apa yang memang saya tanyakan. Saya ingin kepastian, ya, bukan tidak tahu. Jadi saya ingin kepastian itu dari Romo Daniel itu mengenai masalah apakah Bapak itu ada di dalam surga duduk, ada juga anak yang mengambil gulungan itu. Yang saya pahami selama ini adalah yang namanya Bapa itu memang ada, ya, ada, itulah wujud daripada, itulah tajallinya roh itu, karena Yesus itu mengatakan Allah itu roh, ya. Jadi Bapa itu adalah tajalli atau teofani daripada roh itu, karena Allah itu roh. Jadi sewaktu berteofani itulah anak domba Allah atau Tuhan Yesus datang mengambil gulungan itu. Jadi itu yang saya ternyata kalau di Romo Daniel hal-hal yang seperti itu tidak boleh ditafsir ya. Kalau menurut pengamatan saya, ya saya stop dulu karena ada orang yang ingin bicara dengan saya. Sebentar saja. Silakan Pak, masuk lagi Pak. Ya, karena ada tamu, ada anak saya mau ambil kunci motor. Ya. Ya, saya rasa itu dulu. Nanti Ibu tanya saya lagi apa-apa yang mau diketahui. Silakan Bu.
Ya, saya mau bertanya, Pak. Jadi di buku apa sih yang betul-betul membuat Bapak jadi tergerak melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tetapi dari apa yang saya tangkap, buku-buku itu sebetulnya juga hanya memberi petunjuk aja gitu loh tentang Yesus itu adalah Tuhan, adalah firman, adalah kalam dari Allah gitu. Tetapi keterangan jelas tentang Yesus itu sepertinya Bapak belum dapat gitu dari buku-buku itu. Iya, Jadi Bapak, betul, betul. jadi Bapak Ya, hanya itulah mengambil. sebabnya, itulah yang mendasari saya bertanya kepada Romo Daniel karena selain di buku-buku kan saya membaca Alkitab juga. Ya, jadi di Wahyu 5:7 ayat pasal 5 ayat 7 itu yang saya pertanyakan karena saya kan memiliki pemahaman tersendiri tentang Yesus itu Tuhan berdasarkan buku-buku yang saya Ya, baca, berdasarkan Alkitab yang saya baca. Ya, jadi ya, saya tidak pernah berguru kepada salah seorang pendeta. Jadi mungkin ya, nanti ini bisa dijelaskan oleh saudaranya Ibu Uti, ya, Ibu ya. bagaimana itu di Wahyu 5 ya pasal 5 ayat 7 itu. Ya, Ya. Ya, ya jadi silakan. teman-teman jangan bingung karena memang bagaimanapun Pak Ibnu Kalam ini dia masih harus belajar tentang Ya, kekristenan. betul. Ya, Ya, betul. jadi kita harus maklum ketika dia agak kebingungan gitu. Makanya Oh, saya kita yang tidak bingung. ya, Cuma perlu tentang ditingkatkan. Jadi ya sebab tambah ilmu. yang dimaksud bingung itu orang Oh, yang beda ya. takut ya, orang yang Ya. takut dengan pemahamannya. Sedangkan saya itu tidak takut dengan pemahaman saya, hanya perlu ditingkatkan ya. Ya. Beda itu beda. Ya. Ya, hanya perlu Karena ditingkatkan. karena iman itu tidak boleh tidak ada rasa takut di dalam iman. Itu yang perlu yang ada di dalam tertulis di Alkitab itu. Tidak ada rasa takut di dalam iman. Hanya saja ada orang pengetahuannya lebih tinggi dari saya. Tetapi Ya. dalam hal iman ya mungkin bisa jadi iman saya lebih kuat. Tetapi pengetahuan saya lebih rendah. Ya, itu yang Iya, beda. iya. Itu ya berbeda. Karena iman dengan pengetahuan itu berbeda. Ya, Ya. silakan. Ya, kita bicara langsung ya dengan Ibu Suryani Pantau ya, bercerita tentang apa sih peran Ya, Yesus itu sebagai Tuhan gitu ya. Ini ada narasumber. Jelaskan dengan singkat saja, Bu. Singkat, padat dan iya, singkat, padat dan terutama berisi. di Wahyu 5, Wahyu pasal 5 ayat 7 itu. Apakah betul seperti itu? Ya, Wahyu 5 pasal Coba dibuka. Ya, coba dibuka Wahyu 5 pasal 7 itu. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta saya itu. memahaminya di situ dua oknum, Bu. Saya memahaminya dua oknum. Apakah ya silakan dijelaskan, Bu, silakan. Ya, itu Allah Bapa ya, Allah Bapa ya. Ya, Allah Bapa dan anak domba. Anak domba itu ya Yesus Kristus yang telah yang telah mati. Di sini dikatakan yang telah mati dan yang bangkit. Ya, yang ditanyakan itu apa, ya, Pak? Menurut pendeta Wana yang beraliran Wanas itu satu oknum saja itu ditafsirkan di situ karena Bapak itu dianggap sebagai kiasan saja. Jadi sebenarnya tidak ada Bapak duduk di situ, yang duduk di situ hanya Yesus saja. Ini dari pendapat apakah saya perlu menyebutkan nama, Bu, atau tidak usah? Enggak usah. Ya, kita melihat memang saya katakan saja pendeta Yawanas itu mengatakan hanya satu orang yang duduk. Sedangkan menurut saya ada dua oknum di situ. Ya, kalau menurut Ibu bagaimana, Bu? Mohon penjelasannya. Ya, kalau saya di sini memang Allah Bapa menyerahkan kepada anak ya, pada anak domba itu. Ya memang itulah yang agak susah ya dimengerti karena memang mereka satu. Nah, itu ya, emang ada dua pribadi tetapi satu ya. Nah, ini. Jadi kita melihat di sini bahwa kita lihat di dalam ayat ke-6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta
keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7 itu kepada ketujuh roh itu yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu menerima gulungan kitab itu, lalu tangan dia yang duduk di atas tahta. Jadi yang kalau saya lihat di sini, memang di sini ya, Allah Bapa menyerahkan kepada anak itu ya, kepada anak itu kuasa. Ya, sehingga tidak boleh dikiaskan di situ, Bu. Tapi kenapa ada pendeta yang mengatakan Bapak itu kiasan saja? Itu kan ya, Itulah saya yang agak aneh juga itu. Enggak, saya tidak sependapat. Kalau saya kalau nyata Allah itu nyata bahwa Bapak itu ada, kemudian anak juga ada. Ya. Dengar. Ya, Pak Kalem dengar. Jadi Ibu Yani yang itunya ya, channelnya Bu Yani ya. Oh ya, ya, jadi ya, jadi begini ya. Pak Kalam, memang Bapa itu satu pribadi, ya kan? Bapa satu pribadi, Yesus satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi, tetapi berasal dari satu yang sama, satu ya. Pertama-tama memang satu. Allah kita itu kan roh, ya kan? Dia roh, Allah yang, tetapi roh itu kan tidak kelihatan ya, tidak kelihatan, tidak ada wujudnya, tidak ada wujudnya, tidak kelihatan, tetapi dia itu berkata-kata, ya kan? Dia berkata-kata, dia bersuara. Nah, kalau Bapak mau tahu seperti apa dia, ya lihat kisahnya di Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, nggak ada apa-apa dia kan. Lalu berfirmanlah Allah. Nah, itu kan berfirmanlah Allah. Jadi Allah berfirman. Jadi dia bersuara, dan ketika dia menghampiri Rasul Paulus, nah itulah dia. Dia mengatakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Lalu Rasul Saulus mengatakan, siapakah engkau gitu kan? Lalu Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Tetapi dia mengaku Yesus, tapi wujud Yesus itu sudah nggak ada. Saulus hanya mendengar suara gitu loh Pak. Suara dari langit dengan sinar yang menyala-nyala. Nah itulah dia, itulah Allah kita. Begini, ya, sebentar, saya mau sampai situ, yang Pak. seharusnya Ibu jelaskan. Saya mau sampai situ sebentar Pak ya. Iya, saya mau sampai ke situ. Nah, itulah dia, wujud Allah yang sebetulnya itu seperti itu. Dia berkata-kata, dia tidak ada wujudnya, dia tidak ada ininya, tidak bisa diraba, tidak ada wujudnya, tidak bisa dilihat. Tetapi dia berkata-kata, yaitu kita sebut sebagai firman. Nah, firman itu berkuasa, perkataannya itu hidup gitu loh. Betul nggak Bu Yani? Perkataan Elohim itu hidup. Ketika dia mengatakan jadilah matahari, maka matahari jadi. Karena apa? Karena perkataannya itu hidup. Coba kalau kita, jadilah burung, yang nggak akan pernah jadi burung, karena perkataan kita itu bukan oknum. Itu dia. Perkataan kita itu, suara kita bukan oknum, tetapi Elohim itu perkataannya itu hidup. Ketika dia bilang, Yesus mengatakan, hai orang lumpuh, bangunlah ya. Maka bangun orang lumpuh itu, karena perkataan itu hidup. Rasul Yohanes mengatakan firman yang hidup. Jadi firman itu hidup, dia oknum. Lalu dia itu keluar dari diri Allah. Ya kan, pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah, yaitu dia. Allah yang roh itu tidak ada wujudnya, dan yang ada hanya suaranya. Lalu dia keluar dari Allah, lalu dia menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, ya jadilah dia manusia. Sama seperti kita, dia diam di antara kita, katanya kan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Nah itu ketika dia menjadi manusia, jadilah dia disebut anak tunggal Bapa atau the Son of God, yang ikut semua kodrat manusia karena dia betul-betul menjadi manusia. Itulah yang kita katakan pribadi anak manusia itu gitu loh Pak. Sedangkan Bapa itu sendiri dia masih di sorga, masih bertahta di sorga. Dia adalah Allah yang Elohim, yang roh, yang berkuasa di sorga, yang hadir di mana-mana. Nah, selain dia hadir di mana-mana, ketika dia menjadi daging, dia diam di dalam tubuh daging jasmani itu. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, Bapa itu diam di dalam diriku. Ya rohnya Yesus itu ya adalah rohnya Elohim itu. Nah, dia menjadi satu pribadi manusia, di mana rohnya adalah Allah itu sendiri, gitu loh Pak. Itu Pak. Ya, silakan tambahkan Pak. Salah nggak? Saya salah nggak? Jadi begini. Begini. Wahyu di 57 itu fokus di Wahyu 57 itu. Wahyu karena 57. Pada waktu saya berdebat
pada waktu saya hadir di Hidayah Mualaf Channel itu, muncul juga Pak Haji Muhammad Kace. Beliau bertanya kepada wartawan Injil, bagaimana wujudnya Bapak itu. Ya, karena kalau kita lihat di Wahyu 5 ayat 7, di situ jelas ada dua oknum. Apakah yang duduk itu memang Bapak di situ sebagai orang yang lebih tua umurnya dengan Yesus yang lebih muda umurnya? Apakah nyata seperti itu? Kalau pendapatnya Pak Muhammad Kace, itu nyata yang namanya Bapak itu di situ. Iya Pak, nggak salah Pak Muhammad Kace. Wujudnya, ya. Iya. Ya, silakan Bu Yani. Ya, silakan. Ya. Ya, kita melihat di sini. Kalau kita lihat di sini ya, Allah itu kan roh, ya Bapa itu roh, jadi nggak kelihatan ya. Nah di sini mau menunjukkan kita melihat kalau anak, memang anak Allah, anak domba itulah yang menyatakan Bapa. Jadi segala kepenuhan Allah itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya walaupun di sini kita melihat tidak kelihatan bentuknya kayak apa, nggak mungkin di situ di sorga itu ada 3 orang yang berdiri di situ ya, atau 3. Tetapi kita melihat di sini memang seluruh kepenuhan daripada Allah Bapa itu ya, Allah itu adalah berdiam di dalam Tuhan Yesus. Nah kita melihat sebagai anak domba, jadi sama di sini bahwa ketika ketika Tuhan Yesus dibaptis ya. Ketika Tuhan Yesus dibaptis dan kemudian ada suara dari langit ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan ya. Dan kita juga melihat ada burung merpati turun ya. Ini ada 3, jadi 3 pribadi, tetapi kita tahu bahwa itu adalah satu hakikatnya. Jadi saya lihat dari peristiwa di sini juga kita melihat memang anak domba ini menunjukkan bahwa anak domba yang telah tersembelih. Kita melihat itu di dalam ayat yang kita lihat ayat yang ke-9, ayat yang ke-6. Ya ayat yang ke-6 ini menunjukkan bagaimana fungsi Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus yang telah menyelesaikan pekerjaan pengampunan dosa yang dia telah tersembelih. Ya, tersembelih untuk kita. Nah, karena dia yang tersembelih untuk kita ini dan dialah juga yang berhak menerima gulungan kitab itu, ya. Ya, kalau saya lihat seperti itu, ya. Jadi sama seperti kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 17 ya, bahwa Allah Bapa, coba kita lihat ayat 17. Yohanes pasal yang ke-17. Di dalam ayat yang keberapa ya itu ya. Ayat yang pertama, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikianlah ia telah memberikan hidup kepada semua yang telah... Tunggu sebentar, Bu. Tunggu sebentar. Ya, tunggu sebentar, Bu. Kadang-kadang pertanyaannya dari umat itu begini, Bu. Apakah Bapak yang sewaktu Yesus itu di dunia kemudian berdoa kepada Bapa, apakah Bapak yang di surga itu bentuknya seperti manusia, wujudnya? Tidak. Karena di Wahyu 5 ayat 7 itu mengatakan tangan, ada tangan di situ. Ada di situ tangan. Jadi kalau ada tangan tentu ada badannya dan kepalanya lengkap. Nah itu. Ini saya hanya minta ketegasan dari Ibu, apakah betul seperti itu? Kalau saya sudah yakin bahwa ada di situ yang berbentuk manusia, Bapak itu berbentuk. Tapi itu kan tajalli saja, sementara saja. Dan yang mampu melihat itu hanya Tuhan Yesus. Sedangkan makhluk manusia tidak mampu melihatnya. Ya, karena siapa yang melihat Allah dia mati. Tapi kalau anak melihat Allah ya tidak mati karena dia firman Allah. Dia sang firman itu.
Itu pendapat Ya. saya. Ya. Ya. Kalau saya berpendapat bahwa memang seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam Tuhan Yesus, dan kita hanya bisa melihat Allah itu di dalam Tuhan Yesus. Jadi tangan ini bisa juga ya, hanya Yesus yang dapat melihatnya ya, hanya Yesus, karena dia yang ya. Jadi itu, tetapi memang di situ ada dua pribadi dengan anak. Ya, di kitab Wahyu itu ada dua pribadi, Ya. Ya, itulah di situ perbedaannya antara Trinity dengan Oneness. Nah, kalau Oneness itu kan yang duduk di situ hanya satu orang, satu oknum saja. Ya, karena mereka mengatakan Bapa itu kiasan. Ya. Tapi memang nanti di surga itu kita tidak lihat 3 tahta. Kita hanya lihat di surga nanti itu memang kita lihat satu, yaitu Yesus ya. Nah, karena tidak ada juga karena kita yang manusia biasa ini tidak mampu melihat Allah. Tidak mampu melihat roh itu, tidak mampu melihat Bapa. Dan satu lagi yang mampu kita lihat hanya Tuhan Yesus. Iya, itu dia, Pak. Kita lihat hanya Tuhan Yesus. Jadi memang seluruh kepenuhan Allah sampai di surga pun ada di dalam Tuhan Yesus. Ya. Di dalam sampai kepada Wahyu pasal 22 pun yang kita lihat itu hanya oknum Tuhan Yesus. Karena udah seluruh keberadaan Allah itu ada di dalam Tuhan Yesus. Dan sayang sekali nih sudah jam 7 lewat. Saya janji dengan Pak Prianto sama. Oh, jam 7 di situ ya, Pak ya? Jam 7 di sini, Bu. Oh, jam 7 di sana maksudnya. Oh ya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Itu saja ya. Jadi harusnya besok kita ketemu lagi siang-siang lah, kita bahas lebih dalam ya. Iya, Pak. Besok kita ketemu lebih dalam lagi jam 3 ya, Pak ya, supaya lebih dalam kita belajar. Jadi titik masalahnya itu yang saya sampaikan di forum ini, bahwa sewaktu saya berdiskusi dengan Pak wartawan Injil yang cenderung banyak juga, karena pada waktu itu ada juga orang Kristen yang masuk di situ. Dia berdebat dengan wartawan Injil itu. Wartawan Injil itu sebagaimana kita ketahui bersama adalah beliau itu tidak mau mengakui yang namanya Trinity. Sedangkan saya berani mengakui, saya berani mengakui Trinity itu karena didukung oleh 3 kitab suci. 3 kitab suci itu yang mendukung Trinity. Iya. Itu ya. Kalau di dalam Islam itu yang mempopulerkan Trinity itu namanya Ibnu Taimiyah, yaitu trilogi tauhid, 3 juga. 3 juga permasalahan yang dibahas. Artinya 3 hipostasis, 3 apa, Pak? Aduh. Putus. Ya, Ibu Yani, jadi sebetulnya gampang sekali sih sebetulnya untuk memahami Trinitas itu. Cuma beda, dia 3 pribadi, memang ada 3 pribadi, tetapi berdasar dari satu sumber yang satu itu aja. Iya. Ya kan? Sumbernya satu, hakikatnya itu satu, udah itu aja, nggak usah susah-susah. Iya. Sebenarnya nggak perlu diperdebatkan juga. Nggak usah diperdebatkan juga Oneness apa. Cuma karena memang sentralnya itu kepada Yesus ya. Cuma kalau dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, nah itu bukan pengajaran yang benar, itu saja. Ya, ini ada Pak Kasih Karunia, silakan Pak kalau mau memberi komentar. Lalu ada Pak siapa? Ya, jadi Pak. Saya permisi Bu Uti, saya permisi karena saya janji dengan Pak saya janji dengan Pak Prianto. Ya, kita ini besok ya Pak ya. Ya, silakan Ibu Yani. Lanjutkan lagi Bu Yani. Ya. Dari awal saya sudah terangkan, mulai dari penciptaan, di dalam dia karya keselamatan, bahkan nanti sampai di sana juga itu selalu satu. Ya, memang ada 3 pribadi yang bekerja, tetapi satu. Jadi seluruh kepenuhan kealahan itu memang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau menghilangkan Trinitas,
Tuhan Yesus juga katakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi jelas dalam karya keselamatan itu 3 pribadi itu berkarya. Ya seperti saya sudah katakan bahwa di dalam karya keselamatan Allah Bapa yang memilih manusia, Tuhan Yesus yang membayar harga dengan darahnya, dan kemudian Roh Kudus itu memerdekakan kita, mematraikan kita. Jadi itu, jadi jelas ya. Nanti di surga itu juga bukan ada 3 tahta di sana, tetap di dalam Tuhan Yesus. Ya, semuanya yang kita lihat itu hanya Yesus ya, anak domba Allah yang telah tersembelih itu. Iya, itu dia. Ya, ada yang mau kasih komentar? Silakan Pak Roti Hidup. Selamat sore Pak Roti Hidup. Salam, sudah lama selamat sore. Ya. Sudah lama baru gak saja ketemu masuk. perasaan. Iya, lama itu gak benar. ketemu. Iya Pak. Ya, jadi lagi sibuk. jangan terlalu dirumitkan ya. Jangan terlalu dirumitkan. Anda Ibu lagi sibuk aja, lagi urus ruko baru, jadi gitu. Agak kerepotan juga. Jarang ketemu Pak Roti Hidup nih. Iya. Saya simak dulu, baru masuk jadi. Oh, baru masuk ya. Kita bicara tentang Pak Ibnu Kalam. Kemarin dia debat dengan Pak siapa? Ada masuk di channelnya Hidayat Mualaf Center. Lalu ada yang dari Saksi Yehova itu Donald ya, Donald itu. Lalu dia jujur sama saya iyain aja kata Pak Ibnu Kalam, karena apa? Dia agak bingung gitu. Dia agak bingung. Lalu saya bilang lah memang harus banyak belajar juga Pak. Secara ini Bapak tuh masuk Kristen karena pengajaran dari buku-buku filsafat Muslim. Tetapi jelas buku-buku filsafat Muslim itu tidak bercerita 100% tentang Yesus gitu. Jadi dia menerima Yesus itu karena ada petunjuk sedikit dari filsafat itu yang mengatakan Yesus itu adalah firman. Nah, tetapi untuk seluruhnya keberadaan Yesus itu siapa, Elohim itu siapa, dia belum ngerti. Sebetulnya sih Pak Ibnu Kalam ini jangan terlalu sering-sering masuk debat ya, ruang debat gitu. Karena nanti dia bingung sendiri dan dia mungkin bisa goyah karena dia belum terlalu punya ini. Oh, ini dia Pak Ibnu Kalam. Masuk ya, silakan. Masuk lagi, Pak. Nah, iya silakan ya, Pak. Mungkin ada halangan mungkin ada halangan Pak Prianto sehingga tidak kirim bintang saya. Jadi saya masuk kembali. Dia bilang nggak ada, dari tadi tuh nggak ada sinyal Pak, lagi nggak ada sinyal di tempatnya sehari. Ya. Jadi sementara ini saya mendengarkan dulu. Iya, jadi memang intinya adalah Pak Ibnu Kalam ya masih harus belajar gitu. Semua orang harus belajar tentang kekristenan, harus banyak ya. Ya Ibu Yani aja belajar sampai berapa tahun ini, sampai seumur hidup mungkin dia belajar. Ya mungkin betul. Pak Kasih Karunia mau kasih ini Pak pendapat Pak. Silakan Pak Kasih Karunia. Selamat sore, Shalom. Shalom Pak, silakan. Kita boleh berbangga nih dengan Ibnu Kalam. Saya kira dengan kerendahan hatinya mau belajar, ya kan? Memang perlu waktu, perlu proses yang namanya pemahaman itu memang perlu proses, saya kira, ya kan? Yang jelas dengan kerendahan hatinya pasti Tuhan memberikan petunjuk. Saya yakin itu, karena kalau kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 11 itu kan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri. Nah, kemudian di situ juga dilanjutkan siapa lagi yang dapat mengetahui Allah kan selain roh Allah itu sendiri. Nah, kita yakinlah dengan ayat ini kan, ketika roh Allah ada dalam diri kita, kita pasti bisa mengetahui siapa Allah yang sebenarnya, kan begitu. Iya, luar biasa. Ya, iya, itu, Pak, betul itu sekali. Kembali kepada roh Allah. Nah, kemudian mengenai bentuknya bagaimana, itu kan sudah jelas di Kejadian itu. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya kan? Nah, jadi apa yang kita pikirkan tentang Allah, kita selalu mendeskripsikan itu Allah itu seperti kita gitu loh, ya kan? Allah itu seperti kita, walaupun tidak dapat kita lihat. Nah, saya kira itu suatu pembekalan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengenal Tuhan, siapa Tuhan itu sebenarnya kan. Ketika kita mengatakan tangan Tuhan, dalam pikiran kita pasti Tuhan itu
ada tangannya seperti kita begitu kan. Nah, itulah gambar dan rupa walaupun tidak bisa kita lihat begitu kan. Nah, disitulah kuasa Tuhan memberikan Yesus Kristus itu ketika berada di bumi itu kan sudah suatu gambaran. Nah, ketika kembali ke surga di situ sebagai anak domba. Siapa anak domba itu kan sudah jelas sebenarnya. Nah, mengenai hubungan kedekat itu kan ketika duduk di sebelah kanan itu kan menggambarkan hubungan kedekatan pribadi. Pribadi di sini kan bukan pribadi yang kita gambarkan suatu entitas yang terpisah, bukan, ya kan? Suatu pribadi, entitas yang mempunyai hubungan timbal balik yang sama, selaras. Kan begitu sebenarnya. Sebenarnya nggak susah dipahami. Ya kita maklum kalau Pak Ibnu kan berasal dari filsafat, jadi dia akan mengambil dari arah ke situ. Tapi luar biasa Pak Ibnu Kalam ini dengan kerendahan hatinya, ya dia mau belajar, ya kan? Saya kira pasti Tuhan Yesus Kristus memberikan petunjuk yang pengajaran yang benar, pasti itu, karena itu janji Tuhan. Ya, demikian saja Bu, terima kasih. Salam juga untuk ya, terima kasih. Saya turunin ya Pak. Seperti Pak Karunia katakan bahwa ketika Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, termasuk juga jasmani, tubuh. Maksudnya bukan tubuh ya, tubuh kita ini. Jadi memang sama seperti Tuhan Yesus yang memang tubuh dia itu adalah Allah yang zahir, Allah yang batin ya, Allah yang apa namanya yang bertubuh, tubuh ilahi. Ya nanti di sorga itu memang tubuh ilahi yang Tuhan Yesus yang nampak nanti di sorga yang kita akan berjumpa. Karena di dalam apa namanya di dalam kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua, saudara-saudara yang kukasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Itu luar biasa. Nanti di sorga kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kita akan melihat muka dengan muka dan mata dengan mata ya. Sebagaimana adanya. Jadi tidak mungkin roh yang dapat kita lihat karena roh itu kan tidak kelihatan. Jadi memang betul-betul dalam tubuh sorgawi ya, tubuh sorgawi ketika dia bangkit itu, ketika dia naik, maksudnya ketika dia naik ke surga dengan tubuh yang mulia dengan tubuh sorgawi itulah yang akan kita lihat nanti di sorga. Dan seluruh keberadaan Allah memang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya, ya. Itu dia. Karena Bapa itu roh, nggak bisa dilihat. Ya. Jelas. Ya, itu dia. Ya, terima kasih. Dari sejak awal, dari sejak perjanjian lama, kan, ketika Tuhan menjumpai Abraham, menjumpai orang tuanya siapa tuh? Orang tuanya Samson ya. Itu kan dalam bentuk malaikat. Dia itu dalam malaikat Tuhan dan itulah Tuhan itu sebenar. Jadi memang dari awal, jadi Allah yang selalu menyatakan dirinya mulai dari perjanjian lama dengan sampai perjanjian baru itu, itulah Yesus. Jadi Yesus sebelum inkarnasi di dalam perjanjian lama dia berupa malaikat Tuhan, ya, yang menyatakan diri. Nah, jadi dan sekarang setelah Tuhan Yesus lahir ya memang dalam bentuk daging, ya. Nah sekarang setelah dia di sorga dia dalam bentuk tubuh ya, bukan daging ya, karena dagingnya telah diserahkan buat manusia di atas kayu salib. Dalam tubuh sorgawi ya, tubuh sorgawi atau tubuh ilahi. Itulah yang akan kita jumpai nanti di sorga. Amin. Ya, ini ada Pak Van, silakan Pak Van. Ya, kalau halo, salam. Ya. Salam Pak. Ya, salam semuanya. Selamat sore. Ya, di sini saya sebenarnya dari tadi nggak begitu menyimak dari awal ya, cuman saya sedikit sharing aja. Mau sharing mungkin bisa dikoreksi juga apakah saya salah atau benar juga. Mungkin ya sebagai tambahan informasi saja bahwa sebenarnya Tritunggal itu kita bisa lihat dari diri kita sendiri karena tadi sudah dijelaskan oleh Bapak yang sebelumnya bahwa kita itu mirip seperti gambaran rupa
dan gambaran Allah. Nah, kita bisa lihat Tritunggal itu seperti diri kita. Diri kita wujud manusia itu kan daging dan tulang, ya kan. Nah, sedangkan pikiran atau firman kita itu kan nggak ada bentuknya. Ya kan, abstrak lah, ya kan? Anggapnya seperti itu. Lalu roh kita juga nggak tahu bentuknya seperti apa kan. Nah, sekarang di situ ada wujud manusia, ada firman manusia, ada roh manusia. Apakah di situ ada 3 manusia? Tidak kan? Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang artinya kita bisa membedakan antara wujud kita, karena wujud kita kan adalah daging dan tulang. Sedangkan firman kita atau pikiran kita kan berbeda dengan tubuh kita. Begitu juga dengan roh. Roh kita itu adalah roh yang yang menghidupkan kita gitu kan. Nah, tetapi dari ketiga kalau misalkan saya bilang itu ketiga wujud itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita pisahkan roh kita, ya kita bukan manusia utuh, kita mayat. Kalau misalkan kalau kita pisahkan pikiran kita dengan tubuh dan roh kita, ya kita bukan apa-apa, kita bukan manusia sempurna. Nah, apalagi dengan Allah. Wujud Allah apa? Wujud Allah adalah roh. Artinya roh itu apa ya? Artinya roh itu tidak berdaging dan tidak bertulang. Betul kan? Yang artinya ya metafisik. Wujud Allah itu ada. Apa itu wujudnya? Ya itu roh. Ya kan? Lalu firman. Ya pasti Allah itu punya firman, punya pengetahuan, punya intelijen, punya ilmu, ya kan? Karena dari firman itu Allah bisa menciptakan segala sesuatu. Kalau misalkan Allah nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan, nggak punya intelijen, gimana mau menciptakan? Kita aja kalau kita mau menulis saja kita kan perlu intelijen, kita juga perlu firman, kan seperti itu. Begitu juga dengan roh Allah. Roh Allah itu ya yang menghidupkan Allah, ya hidup hayatnya Allah. Jadi dari ketiga entitas itu atau dari ketiga pribadi itulah satu kesatuan Allah yang utuh, yang disebut Allah ya seperti itu harusnya. Dia punya wujud, dia pastinya punya hidup, ya kan? Dia pastinya juga punya firman yang bisa menciptakan segala sesuatu. Kita juga bisa menciptakan dari pikiran kita, dari firman kita juga bisa menciptakan. Entah itu kita menciptakan buku, entah itu kita menciptakan apalah bentuk apapun ya. Tapi tetap ada keterbatasan tertentu karena kita kan makhluk yang terbatas di apa yang ada di wujud daging dan tulang itu tadi. Tapi kalau kita misalkan kita gambarkan seperti Allah, kita nggak ada wujudnya ada, kita roh, ya kan? Firman, wujudnya ada, firman ada, tetapi kan kita nggak bisa lihat. Roh juga begitu juga, roh juga kita nggak bisa lihat, tetapi mereka satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Nah, tadi seperti Pak Ibnu Kalam yang agak kebingungan tentang yang ada di dalam Wahyu, bahwa ada orang seorang tua yang lanjut usia memberikan kepada seekor domba gulungan. Itu sebenarnya kita bisa lihat di Daniel pasal 7, di situ juga ada hal yang sama seperti yang gambarkan Daniel pada, ya pokoknya kita baca di pasal 7 ya. Pasal 7 ada keempat binatang dan anak manusia. Nah, sebenarnya kan itu kan ya memang apa yang dilihat oleh Daniel itu ya ada 4 binatang, lalu ada tanduknya, lalu ada tanduk itu bisa berbicara, tapi kan itu kan penglihatan ya, bukan dalam artian sesungguhnya. Ya, yang dilihat itu ya memang binatang, yang dilihat itu memang tanduk, tapi artinya bukan tanduk itu berbicara bahwa itu tanduk, bukan, tetapi kan di situ ada pengertiannya juga. Kalau misalkan kita baca keseluruhannya, ternyata tanduk itu bukan tanduk yang sebenarnya, tetapi di situ adalah raja, keempat raja lah atau apa, di situ kan sudah dijelaskan ada maknanya. Nah, begitu juga kalau kita lihat Wahyu, apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos ketika ada penglihatan bahwa ada orang yang lanjut usianya memberikan gulungan kepada domba, anak seekor domba. Ya, yang dilihat itu memang faktanya seperti itu. Yang dilihat oleh Yohanes itu memang ada orang tua yang memberikan gulungan kepada seekor domba, misalnya seperti itu. Tapi artinya bukan benar-benar bahwa Allah itu wujudnya seperti manusia, lalu benar-benar ada tangan memberikan gulungan kepada seekor domba. Emang kalau kita lihat secara fisik, apakah ada orang seekor domba diberikan gulungan? Kan nggak mungkin seperti itu. Tapi kan ada arti yang lain. Tetapi yang dilihat memang seperti itu gitu. Tapi artinya lainnya kayak semacam, kalau saya gambarkan seperti kehidupan kita, kalau
Ya mohon maaf ini misalkan togel lah, kita lihat togel, lihat mimpi dipatok ular, apakah benar-benar kita dipatok ular itu, ya kita dipatok ular itu nggak ada artinya, tapi kan ada arti yang lain gitu istilahnya gitu kan. Tapi yang dilihat kita dalam mimpi ya kita lihat ada ular mematok kita gitu kan. Nah, yang dilihat Yohanes juga seperti itu, ada seorang tua memberikan gulungan kepada seekor domba. Ya yang dilihat itu memang seperti itu, tapi artinya berbeda. Nah, kalau mau membandingkan seperti Daniel pasal 7, di situ juga udah dijelaskan bahwa ada seekor naga yang keluar dari air, lalu tanduknya berbicara, ada maksudnya apa? Saya bacakan di Daniel pasal 7 ya. Maka pasal 15 ya. Maka aku Daniel terharu. Lalu nomor pasal 7 ayat 17, binatang-binatang besar yang 4 ekor ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Nah, kita lihat di situ, dia melihat binatang-binatang besar yang 4 ekor, tetapi artinya bukan berarti benar maksudnya bahwa yang dilihat itu ya memang binatang 4 ekor, kiasan aja Pak, kiasan. Iya, betul kiasan. Jadi kalau yang di Wahyu itu juga kurang lebih hampir sama, karena di Daniel pasal 7 juga dia ada melihat seorang yang lanjut usia. Pasal 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa di hadapannya. Nah, apakah benar seperti itu yang dilihat? Iya benar, tetapi artinya bukan itu gitu loh. Sama seperti dia melihat binatang-binatang yang keluar dari laut, tetapi bukan artinya bahwa dia artinya itu bahwa binatang memang benar itu, tapi ternyata adalah ada raja-raja yang akan hadir ke bumi, ada 4 raja. Nah, seperti itu, intinya seperti itu. Gitu aja sih, mungkin kalau juga. Beri kesempatan dulu kepada saya. Silakan lanjut dulu, Pak. Ya, saya turunin ya Pak Van ya. Ya, silakan Pak Ibnu. Ya, begini, sehingga pertanyaannya begini, apakah ada di dalam satu kelompok Kristen itu yang menggambarkan seperti itu? Saya kayaknya berpikir bahwa kelompok yang menggambarkan itu misalnya Ortodoks atau Katolik. Nah, ya, mungkin apakah ada yang memang bahwa Bapak itu digambarkan sebagai orang tua yang ada di surga itu oleh kelompok Katolika ataukah kelompok yang lain? Ya, begitu pertanyaan saya. Ya, silakan Bu Yani jawab, Bu Yani. Mungkin saya akan melihat ya. Ini saya lihat. Silakan Bu Yani. Ya, saya mungkin melihat ya tadi kan mengatakan apa benar ada tangan, ada roh atau apa ya. Nah, coba saya teringat, ini terlintas saja dalam pikiran saya, itu dari Lukas pasal yang ke-16 itu ya, ketika orang kaya itu mati dan juga Lazarus yang miskin itu mati ya. Dan kemudian orang kaya itu melihat Abraham memangku ya orang yang miskin itu di pangkuan Bapak Abraham. Dan kemudian dia meminta bahwa Lazarus yang miskin itu mencelupkan air dan kemudian taruh di lidahnya karena panas api. Nah, padahal pada saat itu kan mereka di alam roh. Nah, yang ada di alam baka, maksudnya di alam maut sana, di Firdaus dengan di Hades itu adalah mereka yang hanya roh dan jiwa mereka ya, roh dan jiwa mereka, karena tubuh mereka kan sudah menjadi kembali kepada debu. Ya, tubuh mereka sudah kembali kepada debu dan kemudian kita melihat dan kebangkitan itu belum terjadi, kebangkitan tubuh itu belum terjadi. Kebangkitan tubuh untuk orang yang percaya itu nanti ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan pada hari rapture. Dan kemudian kebangkitan tubuh untuk orang yang belum percaya itu adalah nanti ya, setelah masa 1000 tahun. Tapi di sini dia melihat di dalam keadaan seperti memang
seperti tubuh ya, ada tangan, kemudian apa Lazarus. Jadi seperti yang digambarkan tadi juga ya, walaupun di dalam roh ya, tetapi memang roh itu tidak berwujud ya, tetapi roh itu memang seperti ya, apa ya namanya, kalau kita lihat di sini memang berinteraksi gitu loh, berinteraksi. Jadi bisa berkata-kata, bisa berbicara, dan juga bisa melakukan sesuatu. Dan di situ hanya roh dengan roh yang bisa melihat ya, ya. Yaitu kita melihat bagaimana orang yang kaya itu bisa melihat Lazarus yang duduk di pangkuan Bapak Abraham. Tolong kasih letakkan jarinya ke air dan taruh. Nah, itu kan dalam keadaan roh itu ya. Jadi tubuhnya itu sudah kembali kepada debu. Nah, itu saya. Ya, itu ya begitu aja. Sebetulnya gampang sekali kalau menurut saya. Ya, ketika dia jadi manusia itu manusia, tetapi dia berasal dari sumber yang sama, sumber yang satu, yaitu Elohim. Itu saja. Ya. Ya, ini ada ulama muda. Oh, Pak Weldan ya, Pak Weldan mau bicara. Setelah itu Pak ulama muda. Setelah itu saya nggak kasih lagi ya, karena jam 7 kurang 10 kita udah harus selesai, karena saya akan pergi ke gereja, ada tugas ya. Ya, Pak Weldan, silakan Pak Weldan. Iya, makasih Ibu. Ya. Pak Ibnu Kalam. Iya. Menyimak Pak Ibnu Kalam. Silakan Pak. Oh iya, enggak, saya cuma mau mengingatkan Pak Ibnu, kemarin kan sempat difasilitasi sama itu siapa, Tanpa Ragi sama Romo Daniel. Nah, sepertinya jika saya melihat di situ, itu Pak Ibnu itu harusnya sudah mengerti tentang wahyu, kitab wahyu itu. Kalau Pak menyimak dengan baik ya, seperti yang sebelumnya sudah dibilang sama yang bicara sebelumnya, Bapak siapa tuh? Kalau ya kitab wahyu kan dasarnya ini mimpi yang diperlihatkan pada Rasul Yohanes kan. Nah, sudah dijelaskan dengan baik oleh Romo Daniel. Makanya kalau Pak Ibnu tanya tentang pandangan Ortodoks atau Katolik, ya sama gitu-gitu aja memang. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang beda. Karena kitab wahyu itu kan memang mimpi yang diperlihatkan pada Rasul Yohanes, kejadiannya real, seperti mungkin Pak Ibnu tanya ada seperti orang tua. Baju putih ya itu kiasan. Nah, memang ini memang penglihatan. Ini kan penglihatan daripada wahyu Yohanes juga ya. Ya tadi kan Pak Ibnu tanya apakah ada pandangan lain dari Ortodoks. Enggak, sama semua. Itu modern menjawabnya sama seperti yang biasa dijawab seperti gereja yang itu, gereja mula-mula sama seperti pemahaman sekarang. Ya kalau ada yang pemahaman lain ya saya nggak tahu. Tapi kalau Ortodoks sama Katolik ya begitu juga. Yang saya ikuti beberapa channel-channel itu. Iya Pak Ibnu, mungkin menyimak itu aja Bu, mungkin disampaikan ulang lagi. Ya, terima kasih Pak Weldan. Tuhan berkati. Saya turunin ya. Ya, ini ada Pak Ulama Muda. Mau bicara Pak? Ulama Muda, apa kabar? Ya, salam. Ya. Halo. Ini masih bujangan ini bukan ya. Pak. Ya. Kenapa? Iya. Suaranya bagus ya. Bukan kayak hari ya. Ya, silakan lanjut. Iya. Ini topiknya apa? Saya nggak tahu topiknya gitu. Topiknya ini membicarakan kekurangpahaman. Sebetulnya kita perlu waktu. Jadi besok ketemu lagi ya Pak Kalam ya. Kita bahas jam 3 ya supaya waktu kita nggak mepet. Ini masalahnya Pak Kalam masih agak rancu ya ketika dia bertemu dengan Pak Donald kemarin di HMC. Dia bilang iya, dia iyakan saja semua perkataan Pak Donald, padahal Pak Donald itu kan dari saksi Yehova ya kan. Nah itu dia, jadi orang-orang berpikir bahwa Pak Ibnu Kalam ini ya saksi Yehova juga Kak setelah itu karena karena Pak Kalam masih kurang mengerti, jadi dia iyain aja katanya gitu. Nah itulah masalahnya tentang kekristenan, tentang Trinitas ini masih kurang ini Pak Kalam. Jadi ketika Pak Donald itu kan dia punya doktrin kan bahwa Yesus itu cuma manusia biasa, saksi Yehova itu ya seperti Muslim,
menganggap Yesus hanya seorang nabi, hanya utusan, titik, nggak ada lebih, nggak ada koma gitu. Cuma Iya, kalau jadi di Muslim kan namanya Nabi Isa. Nah, kalau di Yehova ya Yesus Kristus gitu. Gitu saja. Iya. Oke, satu hal yang kita ketahui bahwa saksi-saksi Yehova ini bukan Kristen ya, bukan. Ini harus kita tahu ya. Ya, saksi-saksi Yehova ini bukan Kristen. Mereka cuma menyamakan Kristen. Tapi sebenarnya bukan. Mereka sama seperti di seberang itu antikris yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena sangat jelas di Alkitab bahwa setiap orang yang tidak percaya Yesus adalah Allah, dia sama dengan antikris. Menyangkal Tuhan Yesus, dia adalah antikris. Ya. Jadi soal Tritunggal, Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Tapi ingat pada hakikatnya, pada awalnya atau pada mulanya dia berasal dari Allah. Dia bersama-sama dengan Allah. Dan dia juga disebut sebagai Allah. Karena dia berasal dari Allah. Setelah dia jadi manusia ya sama seperti kita. Iya. Sama seperti kita. Tetapi firman yang jadi manusia beda dengan kita. Kita lahir dari benih laki-laki dan perempuan. Yesus bukan seperti itu. Yesus adalah firman yang telah jadi manusia. Jadi beda. Adam juga beda. Adam diciptakan dari tanah. Beda antara Adam dengan inkarnasi Yesus. Beda. Apalagi kita. Di Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, ketika Adam dan Hawa terusil dari Taman Eden, maka kedua mereka ini melakukan perhubungan dan melahirkanlah. Ya. Jadi beda. Beda misi, Pak. Beda misi. Iya. Ya, kenapa diam? Kenapa ulama? Ya, kenapa Pak ulama? Kok diam ini? Iya. Oh. Ya. Dilanjutin tadi masih ada komentar. Ya, ini tinggal satu saja Pak Alef mau bicara. Pak Roti Hidup kok diam saja ya? Kemana Pak Roti Hidup? Oh, udah nggak ada. Ya, Udah kayak Pak keluar. Alef tadi yang bicara. Silakan dulu Pak Alef. Enggak, malam Bu Uci. Selamat Salam. malam, salam Pak Alef. Iya. Alef Ibu narasumber juga selamat malam, salam. Ibu siapa? Ibu Suryani. Ibu Suryani. Saya mau tanya, masih ada Ibu Suryani? Saya mau tanya. Ada itu Pak di atas. Oh sebelah iya, Bu saya. Suryani. Bagaimana menurut Ibu yang mengatakan Yesus akan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah memang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bu? Iya, ya itu istilah Pak. Jadi nggak ada Allah sebelah kiri, Tuhan Yesus sebelah kanan. Enggak, itu istilah. Jadi itu namanya dia duduk di dalam kekuasaan, ya, itu otoritas kedaulatan. Seperti kamu itu, misalnya, dia si Ali itu tangan kanan saya, ya gitu. Itu artinya dia kepercayaan. Jadi seluruh seperti Tuhan Yesus katakan, dia diberi kuasa di bumi, di sorga maupun di bumi. Jadi seluruh kekuasaan di sorga maupun di bumi itu adalah di dalam Tuhan Yesus. Jadi bukan sesuai berarti, dengan Matius 28 ayat 18 Bu ya. Ya, jadi bukan Jadi berarti di situ menurut saya Bu, yang mengatakan hiasan duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu sesuai dengan Mazmur 110 ayat 1 Bu. Itu hanya kiasan untuk tahta Daud, keturunan Daud kan. Iya betul. Karena Yesus itu kan dari keturunan Daud kan, jadi itu kiasan untuk tahta Daud. Iya betul. Yang terdapat dalam Mazmur 110 ayat 1. Nah, yang kedua Bu, yang terakhir ini Bu. Apakah waktu Yesus disalib, ini kayak orang Muslim aja saya tanya ini. Sorry, saya ambil. Apakah kekalahannya masih bersama dia? Halo. Waktu Yesus disalib, apakah kekalahan masih bersama dengan dia?
Oh, gitu ya. Jadi gini, ketika dia mati ya, ketika dia disalib, ketika Yesus disalib itu dia katakan Eli Eli lama sabatani, itu karena terakhir Bu, waktu dia dalam proses penyalipan itu Bu, apa masih Allah bersama dia? Ya, sampai dia menyerahkan nyawa, ya, sampai dia menyerahkan nyawanya, sampai semua dosa-dosa itu ditimpakan ke atas Tuhan Yesus. Dan ketika dosa-dosa manusia itu ditimpakan di atas Tuhan Yesus, Tuhan Allah meninggalkan dia. Gitu. Waktu saat proses dia diadili, sampai dia menggotong salibnya, sampai dia dipaku, apakah masih kealahan masih bersama dengan dia? Masih. Jadi kealahan itu meninggalkan dia ketika dia katakan Eli Eli lama sabatani. Di mana itu sempurna. Jadi betul-betul seluruh dosa manusia, bukan seluruh dosa manusia, alam semesta, dosa alam semesta, ya. Itu tapi manusia Bu, kalau alam semesta termasuk binatang Bu, nggak dia tanggung kalau dosa alam semesta, maksudnya gini, dosa seluruh dunia, dosa manusia aja bukan Bu, dari zaman ke zaman. Iya, kalau alam semesta aja termasuk pohon-pohonan juga masuk Bu, jadi dosa manusia awal dan manusia akhir Bu. Ya, jadi dari dosa manusia dari zaman ke zaman itu pas udah ditimpakan atas Tuhan Yesus. Jadi gini, kalau di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 25 ya, bagaimana Tuhan dalam masa kesabarannya itu dia dia menunjukkan keadilannya pada masa kesabarannya. Jadi sebenarnya dosa-dosa masa lampau, dosa-dosa sebelum Tuhan Yesus datang dalam perjanjian lama dan masa lampau itu, sebenarnya murka Allah terhadap dosa itu dipending. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, jadi dosa itu betul-betul dicurahkan ke atas Tuhan Yesus. Dan bukan hanya dosa masa lampau di dalam ayat yang ke-26, supaya keadilannya nyata pada zaman sekarang. Jadi dosa masa lampau, dosa yang sekarang, bahkan dosa seluruh zaman manusia itu betul-betul ditimpakan kepada Yesus. Nah, jadi memang ketika Yesus menanggung dosa manusia itu, disitulah Allah atau Bapa itu meninggalkan dia. Karena Yesus juga mengalami kematian rohani sama seperti kita. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa, kita harus garis bawahi, sebenarnya salib itu tidak bisa merenggut nyawa Yesus, ya. Tetapi dia sendiri yang menyerahkan nyawanya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 dan 18. Jadi dia sendiri dan kemudian dia juga berkuasa untuk mengambilnya. Jadi jelas, ya Pak. Begitu, oke Bu. Jadi itulah gunanya Trinitas itu. Kalau kita tidak bisa membedakan Yesus, Bapa, Firman dan Roh, nanti kita terbenturnya pada penyalipan. Betul, ya, betul sekali. Ya, jadi kalau kita mengatakan Bapa itu Yesus, Firman itu Anak itu Yesus, Roh Kudus Yesus, penyalipannya berarti Tuhan kita disalibkan dong. Itu nanti kendalanya di situ, kita nggak bisa jawab. Iya, betul. Jadi kalau kita menemukan Trinitas, jadi itu klub sudah bahwa yang disalib itu bukan Tuhan kita, kemanusiaan darah daging Maria. Iya. Dan dia menyerahkan dirinya. Kalau saya ngerti banget itu, Pak. Kalau ketika Yesus disalib, ya rohnya, kita ambil kesimpulan seperti kita aja di dalam kita, dalam tubuh. Tapi banyak orang Kristen juga salah kaprah, Bu. Dalam tubuh jasmani kita ini ada roh. Ya, betul, kalau kita sakit, tapi banyak juga yang sakit. Iya. Tapi beda roh kita sama roh Tuhan Yesus beda, Bu. Iya, roh Tuhan Yesus ya roh Allah, tetapi kan kita roh manusia. Kalau kita ini kan roh makhluk, sperma dan sel telur. Iya, roh makhluk. Ya, saya udah mau ini sebentar, saya udah harus jalan ini. Oke, terima kasih Bu Suryani. Ya, maaf waktunya cuma sebentar kita ya. Ya. Pak Kalam nanti besok Tuhan kita Yesus lanjut memberkati. Iya. Banyak sebenarnya mau saya sharingkan dengan Bu Suryani, tapi karena waktu tidak sempat ngomong tadi ya. Iya. Karena waktu ya kita nggak banyak-banyak bisa bertanya lagi memaparkan Trinitas itu. Besoklah ikut saya Bu Ti.
Ya. Nanti saya ini besok jam 3 kita on lagi ya, Pak Ulama Muda besok lagi ya. Karena saya tiba-tiba harus ke gereja nih, ada urusan gereja. Ya, selamat beribadah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat beribadah Pak. Pak Ibnu Kalam, besok lagi kita Pak ya. Pak Ulama Muda, Pak Van, ya masuk lagi besok Pak ya. Kita bahas lagi, belum selesai ini pembahasan kita. Pak Alep, selamat malam ya teman-teman. Kita sudahkan dulu. Untuk yang ada di live chat, terima kasih sudah mau bergabung. Ya, terima kasih dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin.